Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana di subuh hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat oleh Allah. Di antaranya berupa kesehatan, kekuatan, serta kesempatan, sehingga dengan nikmat-nikmat itulah dapatlah kita bersama-sama hadir di masjid yang mubarak ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ke-7 di bulan Ramadan ini. Semoga ibadah salat subuh yang baru-baru saja kita tunaikan ini dapat diterima sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang sangat berbahagia, ada satu pertanyaan yang mungkin bisa kita jawab pada diri kita masing-masing. Tahun ini jemaah sekalian, tahun 2026, kira-kira 100 tahun ke depan, tepatnya di tahun 2126, kira-kira kita berada di mana? Kalau hari ini jemaah sekalian, kita berada di perumahan Bindaria 2 ini, kira-kira 100 tahun ke depan, 2126, kita berada di mana? Rata-rata di antara kita mungkin telah tiada, termasuk saya sendiri. Kalaupun kita masih hidup di tahun 2126, kalau usia kita hari ini 50 tahun, berarti usia kita di tahun itu 150 tahun. Kita bukan lagi tua renta, tapi tua bangsa jemaah. Tidak ada kita. Kita bersalam dengan sana. Anak-anak kita yang ada di belakang sana, mungkin usianya sekarang 10 tahun, tapi 100 tahun ke depan usianya sudah menjadi 110 tahun. Jemaah sekalian yang sangat berbahagia, ini menandakan bahwasanya kita semuanya ini pasti akan tiada di dunia ini. Kita akan meninggalkan dunia ini jemaah sekalian, rela tidak rela, suka tidak suka. Di tahun itu jemaah sekalian, rumah yang kita tempati hari ini sudah menjadi milik orang lain. Motor, mobil yang kita usahakan dengan kredit berbulan-bulan, di tahun itu jemaah sekalian sudah menjadi barang rongsokan. Bahkan mungkin sudah tidak ada lagi bekasnya. Investasi kita baik berupa tanah, emas, ruko sudah berganti kepemilikan. Mana semuanya itu? Sirna, tiada jemaah sekalian. Apa yang tinggal untuk kita? Yang tinggal untuk kita hanya amal-amal kita saja. Maka barulah kita paham jemaah sekalian, kenapa sampai orang-orang yang berada di ambang kematiannya minta kembali ke dunia hanya ingin beramal. Hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbi irji'uni la'alli a'malu shalihan fima taraka. Hingga apabila datang kematian salah seorang di antara mereka, orang yang didatangi kematian memohon, meminta kepada Allah, kalau Rabbi irji'uni, ya Tuhanku kembalikanlah aku ke dunia lagi, la'alli a'malu shalihan, maka niscaya aku akan beramal soleh dari apa yang dahulu aku tinggalkan. Rasulullah SAW bersabda, yatba'ul mayyit salasah, jika manusia itu meninggal dunia, maka yang akan mengantarkannya ke kubur itu ada 3 kata Rasulullah.
kembali satu yang tinggal bersamanya. Yang menemaninya adalah, yang menghantarkannya, yang mengiriminya adalah keluarganya, hartanya, dan amal-amalnya. Dua yang kembali jamaah sekalian. Keluarga akan kembali dengan aktivitasnya. Harta kita akan kembali bersama dengan ahli warisnya. Adapun yang tinggal bersama dengan kita hanyalah amal-amal kita saja. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya jamaah sekalian yang telah berbahagia, berulang-ulang diingatkan di atas mimbar ini untuk kita semuanya. Hati-hati dengan dunia ini. Al-haqqul takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megah telah melalaikan kalian hingga kalian masuk ke liang kubur. Lalai jamaah sekalian, lupa ibadah, lupa melakukan amalan-amalan kebaikan. Disibukkan oleh dunia jamaah sekalian. Tidak apa-apa kita sibuk dengan dunia ini, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalaikan kita dari ibadah kepada Allah, dari melakukan amalan-amalan kebaikan. Sebab inilah yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang merugi jamaah sekalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta bendamu dan anak-anakmu memalingkan kamu dari mengingat Allah. Karena barang siapa yang melakukan demikian, maka akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Kenapa merugi jamaah sekalian? Karena habis waktunya, tenaganya, biayanya untuk mengurus urusan dunia. Bahkan terkadang gara-gara mengurus dunia, ditinggalkan sholat dengan sengaja, ditinggalkan puasa dengan sengaja, tidak kenal lagi mana halal, mana haram. Pokoknya dia berprinsip halal campur kaki jamaah sekalian. Tidak peduli lagi dengan itu semuanya. Waktu meninggal dunia, tidak ada yang ikut serta dengan ini. Lihatlah, sudah berlalu orang-orang kaya yang jauh lebih hebat daripada kita. Waktu telah tiada, ada harta yang ikut serta bersama dengan itu. Berhektar-hektar tanahnya, waktu meninggal dunia, yang diberikan kepadanya hanya sebantaran ukuran tubuhnya, luas tanah untuknya. Padahal dia sudah usaha berhektar-hektar itu. Yang diberikan kepadanya hanya sebantaran ukuran tubuhnya. Mana semuanya? Keluarga jamaah sekalian, tak satu pun yang menemani. Makanya bersyukurlah kepada Allah, karena kita pada hari ini masih diberikan nikmat hidup oleh Allah. Dan alhamdulillah kita mengawali nikmat hidup kita pada hari ini jamaah sekalian dengan bangun tadi, alhamdulillah makan sahur. Kemudian kita berpuasa jamaah sekalian, mengawali puasa kita. Dan dari waktu puasa kita ini, kita manfaatkan untuk datang ke masjid. Walaupun hujan, dingin yang menusuk jamaah sekalian, tapi tidak menggentarkan kita untuk datang ke masjid, ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita tidak ingin termasuk golongan orang-orang yang mulia. Oleh karenanya jamaah sekalian yang mulia, kuatkan motivasi kita untuk terus ibadah, untuk terus melakukan amalan-amalan kebaikan. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang menyesal. Bukan hanya pada saat nyawa sampai di tenggorokannya, bahkan sampai nanti di akhirat kelak jamaah sekalian. Orang masih menyesal pada saat itu. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna mu'minun. Andaikan kalian bisa melihat begitu menyayat hatinya, begitu mengerikannya orang-orang mujrimun, para pendosa di dunia, tertunduk malu di hadapan Tuhannya nanti di akhirat kelak. Seraya mereka pun berkata, ya Tuhan kami, sekarang ini kami sudah mampu melihat, sekarang ini kami sudah mampu mendengar. Oleh karena itu kembalikanlah kami ke dunia ya Allah, maka niscaya kami akan beramal soleh. Sungguh sekarang ini kami sudah termasuk golongan orang-orang yang yakin.
Apalagi guna penyesalan itu jamaah sekalian. Tidak ada sama sekali manfaatnya pada saat itu penyesalan tersebut. Jamaah sekalian yang mulia, dan kami ingatkan kepada diri pribadi kami dan juga kepada jamaah sekalian. Kita tidak inginkan jamaah sekalian kematian kita menyebabkan matinya amalan kita. Bersyukurlah kepada Allah di saat kita masih hidup dan mampu untuk melaksanakan ibadah dan amalan-amalan kebaikan itu. Tetapi kalau kita sudah meninggal dunia jamaah sekalian, sholat tidak mampu lagi kita kerjakan, puasa tidak mampu lagi kita tunaikan. Kenapa? Karena kita sudah tidak ada. Namun diingatkan oleh Rasulullah bahwasanya walaupun kita sudah meninggal dunia, ada amal yang kita titik di dunia sebelum kita meninggal dunia, yang pahalanya akan terus mengalir kepada kita walaupun kita sudah tidak ada. Ini yang harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya jamaah sekalian. Sebab dunia adalah merupakan tempat untuk beramal, tempat untuk beribadah. Dan ada amal yang kita tunaikan yang pahalanya terus mengalir walaupun jasad kita sudah bersalah dengan salah. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Man amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa manusia beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sungguh kepada mereka itu akan kami berikan kehidupan yang baik dan akan kami ganjar mereka itu dengan pahala yang jauh lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Bahkan pahala yang lebih baik ini jemaah sekalian sampai meninggal pun akan terus mengalir kepadanya. Ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman kemudian mereka beramal saleh, maka untuk mereka pahala yang tidak akan pernah putus-putusnya. Apa itu jemaah sekalian yang sangat berbahagia? Rasulullah bersabda begini, "Idza matal insan in syatra amaluhu illa min salat. Sadaqatin jariyah aw ilman yuntafa'u aw waladun salih yad'u." Jika meninggal manusia kata Rasulullah, maka akan terputuslah amalnya dengan dunia kecuali tiga. Yang pertama adalah sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Perhatikan ketiga amal ini jemaah sekalian. Ini amalan yang cukup istimewa. Karena walaupun kita sudah meninggal dunia, pahala akan terus mengalir, tidak putus dengan kematian kita. Walaupun jasad kita sudah berkalang dengan sana, nyawa kita sudah berpisah dengan jasad kita, pahalanya akan terus mengalir kepada kita. Maka ini juga perlu untuk kita kejar jemaah sekalian. Jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang menyesal tersebut. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Di antara sedekah itu adalah harta yang kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya akan terus mengalir. Itulah kenapa sampai jemaah sekalian. Salah satu penyesalan yang lain orang-orang yang berada di ambang kematiannya adalah kenapa dia lupa bersedekah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fa yaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas shalihin. Infakkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang maut menimpa salah seorang di antara kalian. Orang yang disertai kematian tersebut berdoa meminta kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Tuhanku, andaikan ajalku ditangguhkan sementara waktu, umurku dipanjangkan sedikit saja ya Allah, maka niscaya saya akan termasuk orang yang bersedekah. Sedekah yang disebut jemaah sekalian. Kenapa disebut sedekah di sini? Karena rupanya inilah amalan yang pahalanya terus mengalir walaupun dia sudah tiada. Harta yang dikumpulkan selama ini dengan susah payah, pergi pagi malam sore peras keringat banting tulang, ya, tapi keringatnya diperas. Karena ada juga darah yang diperas zaman sekarang. Ini keringat yang diperas, banting tulang untuk mengumpulkan hartanya. Waktu meninggal dunia milik ahli
akan tinggal bersamanya adalah harta yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya yang akan berkelindan, berjalan terus. Makanya jemaah sekalian, kita tidak bisa bayangkan berapa besar pahalanya orang yang membangun masjid ini, yang menyumbangkan tanahnya, berdirinya masjid ini, menginfakkan hartanya di jalan Allah. Karena sepanjang orang sholat di masjid ini, orang yang sholat dapat pahala, yang menyumbang juga akan dapat pahala. Sama dengan pahala orang itu tanpa mengurangi pahalanya sama sekali. Berapa kita sholat subuh berjamaah jemaah sekalian di sini, yang dimana masing-masing kita yang sholat berjamaah 27 derajat lebih bagus daripada sholat sendiri, 27 derajat. Tetapi yang mendapatkan pahala yang sangat besar dari itu semuanya adalah yang membangun masjid. Bahkan walaupun beliau sudah meninggal dunia nantinya, sepanjang masjid ini tetap berdiri, dimakmurkan oleh kaum muslimin, maka pahalanya akan terus mengalir walaupun beliau sudah tiada. Bapak Ibu hadirin yang sangat berbahagia, kalau ada kelapangan rezeki, inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim, tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Maka aku sampaikan kepada kalian satu jenis perniagaan yang tidak akan pernah merugi, bahkan akan menyelamatkan kamu dari azab api neraka. Apa itu jenis perniagaannya? Beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Allah akan membeli diri dan harta orang-orang yang beriman itu dengan surga. Ini jemaah sekalian yang sangat berbahagia. Makanya ringan-ringan tanganlah untuk berinfak dan bersedekah. Karena ini yang akan menjadi penyambung amal kita walaupun kita sudah tiada. Kita bantu pembangunan masjid, kita bantu anak-anak yang ada di tahfidzul Quran, kita bawakan beras kepadanya jamaah sekalian. Dia makan, bayangkan, sepanjang anak itu mengaji 10 pahalanya, kita yang menyumbang berinfak juga akan dapat pahala sama dengan pahala anak itu. Bulan suci Ramadan jamaah sekalian, kita infakkan harta kita, kita bawa ke sini takjil jamaah sekalian, kita bawa ke sini mungkin 10 di jalan kota, ada jalan kota yang trending elektabilitasnya tinggi Pak, jalan kota itu cepat habis. Ya. Kita bawa 10 saja di sini untuk dimakan oleh orang-orang buka puasa. Kata Rasulullah, man fatana qa'iman, siapa yang memberikan penganan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sama dengan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahalanya sama sekali. Banyaknya pahalanya orang yang puasa, pada saat dia berpuasa dia baca Quran dan lain sebagainya, kita dapatkan juga pahala-pahala mereka jemaah sekalian. Ini tidak kasat mata, tidak kelihatan memang berapa besar pahalanya, tapi akan terasa nanti di akhirat. Ini yang pertama jemaah sekalian. Jangan kita pikir dalam berinfak dan bersedekah. Niatkan ikhlas semata-mata karena Allah. Yang kedua jemaah sekalian, masa yang kedua yang dapat menyebabkan pahala kita akan terus mengalir walaupun kita sudah tiada adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ya. Inilah kenapa sampai penting sekali dalam ajaran agama kita yang namanya belajar untuk mendapatkan ilmu. Saya sering sampaikan kepada siswa saya, mahasiswa saya tanya kepada mereka, kenapa kita harus belajar? Kenapa kita harus belajar? Kenapa harus ada TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi? Sampai di sekolah, tiap hari. Ya. Kenapa? Macam-macam jawabannya. Tetapi ada satu jawaban yang penting jemaah sekalian. Jawabannya adalah karena kita manusia. Manusia itu, jemaah sekalian, beda dengan hewan. Ini penting kita sampaikan kepada anak-anak kita. Karena kadang mereka mengatakan, kenapa harus belajar, Bapak? Kenapa harus menuntut ilmu? Apa untungnya untuk saya? Jawabannya adalah karena kamu nak manusia. Kalau hewan memang diciptakan Allah untuk tiap hidup. Coba lihat ayam, menetap dari
dilahirkan lemah, tidak bisa bertahan hidup manusia sebenarnya. Lemah. Waktu lahir ada kakinya, ada tangannya, ada matanya, ada telinganya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan lari, menegakkan lehernya saja, dia tidak mampu. Makanya kalau tidak disayang kita dengan orang tua, kita akan mati sebelum kita besar macam begini. Dijaga leher kita. Tapi coba lihat leher kuda, kuatnya itu. Leher kucing, kuatnya itu. Langsung kita cari makan sendiri. Burung bisa terbang, padahal tidak ada sekolah penerbangan burung. Andai kan ada sekolahnya, ini bukan hanya kelas taktik yang ada, kelas penerbangan burung. Bisa terbang. Ikan langsung bisa berenang, padahal tidak pernah dia belajar berenang. Burung, coba kita lihat burung. Kalau ada pohon di sini, terkadang kita lihat ada sarangnya, banyak ada sarangnya. Ya, kita lihat sarangnya burung. Pernahkah dia sekolah kuliah di fakultas teknik, jurusan arsitektur? Sehingga dengan presisi dia bisa membuat itu, melingkari itu, dengan jerami-jerami yang ada. Presisi betul. Inilah yang Allah berikan kepadanya jemaah sekalian. Kesiapan untuk bertahan hidup. Manusia tidak. Manusia waktu lahir Allah siapkan otak untuk berpikir, tapi belum ada isinya. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Dialah Allah yang telah mengeluarkan masing-masing kita daripada perut ibu kita dengan tidak mengerti apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian Allah memberikan pendengaran, penglihatan dan hati. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersujud. Ini jamaah sekalian. Jadi kita ini, siapapun orang hebat hari ini, saya tanya kita, siapa orang hebat hari ini? Prabowo. Yang sebut itu Pak. Bahaya. Siapapun yang menyebut nama itu bahaya jamaah sekalian. Prabowo, waktu lahir sama seperti kita waktu lahir, tidak tahu apa. Habibie yang bisa membuat pesawat waktu lahir sama seperti kita waktu lahir, from nothing, from zero, tidak tahu apa-apa. Imam Syafi'i, Ibnu Taimiyah, sebut nama-nama ulama hebat waktu lahir sama seperti kita waktu lahir, tidak tahu apa-apa. Allah berikan tiga nikmat, pendengaran, penglihatan, dan hati. Syukurnya manusia adalah merupakan makhluk pembelajar yang buruk. Dia mampu belajar, mudah belajar dari apa yang didengarkan, mudah mencontoh dari apa yang dilihat, dan mudah merasakan, memilah dari apa yang dirasakan. Maka harus belajar, harus belajar. Tidak bisa tidak. Kalau ada anak mengatakan, atau orang tua mengatakan, jangan diajar mengajar anak kita. Kau sendiri nanti, makmum saja tidak pernah diajar pintar terbang. Tidak bisa, dia akan bodoh sepanjang hidup. Dia akan bodoh. Apapun keterampilan kita hari ini, pasti dimulai dengan belajar. Tidak ada itu, saya tanya, siapa di sini ingin jadi dokter? Saya Pak, saya. Mau jadi dokter tak iya. Kalau mau jadi dokter tak tidak ada itu dokter. Tidur tengah malam, pas bangun di dokter. Siapa mau disuntik? Mau disuntik dengan orang yang katolik jamaah? Tidak ada. Semuanya prosesnya panjang. Makanya dalam Islam menuntut ilmu itu penting. Kalau ilmu faidah itu ada kulit muslim. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Karena kalau tidak punya ilmu, kau akan bodoh sepanjang hidupmu. Inilah kata Rocky Gerung. Dulumu jamaah sekalian. Dulumu. Tidak bisa berbuat apa. Zaman sekalian yang sangat berbagai. Sampaikan kepada anak-anak kita. Tidak ada. Tidak ada dengan membayar tiba-tiba. Tidak ada. Dan dalam kita berproses menuntut ilmu, butuh ketabahan, ketekunan. Panjang waktu. Butuh ketabahan. Butuh ketabahan. Tapi hebatnya, Bapak Ibu sekalian, ini kita harus menjadi ajar anak kita. Sebentar kita belajar. Manusia pembelajar yang baik. Sebentar kita belajar. Tapi setelah kita dapatkan ilmunya, manfaatnya jauh lebih panjang. Contoh, anak-anak kita belajar naik sepeda. 1 minggu, jatuh bangun, berdarah-darah, Pak. Berdarah-darah. Tapi setelah kau naik sepeda, berapa puluh tahun dia rasakan manfaat. Kita semuanya ini korban-korban belajar jemaah. Dulu waktu kita belajar naik sepeda, Pak, ada. Berdarah-darah, Pak. 1 bulan, 1 minggu. Tapi setelah tahu naik sepeda, hampir hari ini kita tahu naik sepeda. 1 minggu jatuh bangun. Tapi setelah tahu naik sepeda, semua lorong adalah milik kita. Tidak lama kita belajar berenang. Berapa galon air masuk di paru-paru?
lagi ke bawah, melihat pola-pola yang ada. Gimana tuh? Mau dong, apa dia bilang temannya itu berenang sini, itu ke sini ke berapa jauh lagi? Gimana tiba-tiba langsung kita pintar seperti ini? Waktu kita langsung menyerah belajar waktu naik sepeda, baru satu kali jatuh satu gampang, maka ini dia dengan kaki. Akhirnya sampai sekarang kita tidak tahu naik sepeda. Di depan masjid ini ada sepeda. Itu kita pakai dulu sepeda itu deh. Waktu pelajar itu keluar. Anda bilang apa? 40 tahun umurnya ini. Anda bilang apa? Tidak tahu kapan naik sepeda. Apa yang terjadi? Abdul Zumi bilang tidak tahu naik sepeda. Tolong. Bayangkan ya Mas. Ini yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Siapa yang tidak bersusah-susah pada saat dia belajar jemaah sekalian, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan. Ini terjadi. Makanya masa kedua ilmu jemaah sekalian. Kita kejar, kita bunuh, kita belajar. Bapak Ibu saya tanya, apa tugasnya siswa? Apa tugasnya siswa Pak? Kira-kira atau mahasiswa? Apa? Tidak ada tugasnya. Yang kita pergi ke sekolah. Apa tugasnya siswa? Belajar. Apa tugasnya guru? Mengajar. Ini jawaban saya dapat seragam dari awal sampai guru. Saya tanya guru, saya tanya dosen, saya tanya masyarakat. Tugas siswa belajar, tugas guru mengajar. Tidak ada jawaban lain. Ada jawaban lain. Tugas siswa adalah belajar dan tugas guru adalah belajar dan terus belajar. Sebab banyak pembelajarlah yang berhak untuk mengajar. Ini merusaknya pendidikan Indonesia. Tugas siswa belajar, tugas guru mengajar. Jadi yang mengajar ilmu masa lalu. Sementara yang dia ajar manusia masa depan. Bagaimana bisa maju? Makanya tugas guru adalah belajar dan terus belajar. Saya kadang bilang, tentang kematian seorang guru bukan pada saat dicabut nyawanya, tapi tentang kematian seorang guru adalah pada saat dia berhenti belajar. Pada saat dia berhenti. Jadi kalau ada yang tanya kita, kenapa kita terus belajar, Ustaz? Nah, banyak yang bilang tahu, Ustaz. Jawabannya adalah karena saya manusia. Andai kan saya guru, tidak belajar. Karena saya manusia dan belajarnya kita dari mana, Pak? Dari buaya sampai ke liar, nah, dari taman kanak-kanak sampai ke taman makam pahlawan. Berhentinya kita belajar nanti pada saat dicabut nyawa. Makanya tinggi sekali derajatnya orang berilmu. Ya fa'ilam ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Oleh karenanya pada saat kita punya ilmu, kita amalkan dan kita ajarkan, inilah pahalanya akan terus mengalir di jamaah sekalian. Makanya dunia ini terus lestari. Dunia ini semakin hebat teknologinya. Kenapa? Karena dialihkan dari generasi ke generasi. Dari satu fase ke fase berikutnya. Dari satu masa ke masa berikutnya. Jika dunia ini tetap lestari jamaah sekalian. Dan hebatnya, pada saat diajarkan, dia amalkan, kita yang mengajar dapat pahala sama dengan pahalanya tanpa mengurangi pahalanya. Masalah yang ketiga adalah anak soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tua. Tapi insya Allah nanti saja yang sudah zaman Nabi. Ya. Banyak aktivitas kita yang kita lakukan di hari ini. Saya tutup jemaah sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya di dalam kebaikan. Semoga kita terus semangat ibadah kepada Allah. Jangan hanya di 10 hari pertama, tetapi juga seterusnya di bulan Ramadan ini. Istiqomah kepada Allah. Karena di tahun yang lalu begitu semangat ibadah 10 hari pertama, 10 hari terakhir jemaah sekalian. Bukan lagi istiqomah, istirahat. Karena awal istiqomah adalah istirahat jemaah sekalian. Jangan mumpung kita berjumpa Ramadan, kesempatan kita mendulang pahala yang sangat banyak dengan ibadah dan amalan-amalan kebaikan. Ada Allah wa yarkum